Terseretnya nama Dimas Seto dalam pusaran panas konflik rumah tangga Baim dan Paula akhirnya membuat sejumlah sahabat Dimas Seto dan Dhini Aminarti ikut angkat suara. Heboh misteri teka-teki orang ketiga di rumah tangga Baim dan Paula. Heboh kondisi rumah tangga Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini berada di ujung tanduk pasca Baim mengajukan gugatan cerai terhadap sang istri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Selasa kemarin, ternyata menyeret kencang nama aktor Dimas Seto dalam pusaran perceraian Baim dan Paula. Tidak ada asap jika tidak ada api. Semua dipicu dari penjelasan penuh teka-teki Baim terkait sosok sahabatnya yang menurutnya telah menjadi orang ketiga dalam keretakan rumah tangganya. Lantas siapakah sahabat yang dimaksud Baim hingga netizen pun menduga Dimas Seto? Sementara itu di tengah panasnya dugaan kasus pengkhianatan cinta dirinya diungkap sang suami, Paula sendiri belum terlihat memberikan tanggapan langsung terkait tuduhan serius ini. Ibu dua anak ini justru menyinggung sebuah pesan bijak melalui Instagram story-nya yang merupakan kutipan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tidak perlu menjelaskan dirimu kepada siapapun karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Tulis Paula. Tidak hanya itu, model kelahiran Semarang 18 September 1987 ini juga mengunggah quote dari Ustadz Hanan Attaqi terkait berdamai dengan diri sendiri. Level tertinggi kamu berdamai dengan diri sendiri adalah tidak masalah kalau orang lain salah paham tentangmu, selama Allah Maha Tahu segalanya. Kutip Paula Verhoeven. Apa yang menjadi persoalan ini saya ibaratkan pagar makan tanaman. Pagar makan tanaman. Even teman baik saya sendiri, ketidakjujuran itu ada terus dan tambah. Siapa yang enggak ini sendiri ya, maksudnya nggak percaya, saya itu mau menyelesaikan secara baik-baik, cuma nggak bisa. Karena ini orang yang melakukan itu orang yang dia kenal, jadi seperti itu kan ibaratnya begitu, jadi bukan orang lain, orang yang dikenal. Bukan hanya mengunggah pesan tersirat terkait dirinya yang dituding mendua hati, Paula juga mengunggah pesan haru untuk putra keduanya, Kenzo Eldrago Wong, yang berulang tahun ketiga pada tanggal 9 Oktober kemarin. Wanita yang dinikahi Baim Wong pada tahun 2018 lalu itu juga menuliskan jika dirinya akan selalu ada untuk sang putra apapun yang terjadi. Barakallahu fi umrik jagoan mama, semoga dengan bertambah usiamu, bertambah pula rasa sayangmu pada kedua orang tuamu. Doa mama selalu untukmu. Tulis Paula. Tidak cukup hanya sampai di situ saja, Paula juga memberikan kejutan ulang tahun untuk Kenzo dengan mendatangi kantor Baim Wong sambil membawakan buket snack pesanan sang buah hati tercinta. Sayangnya, Paula justru harus memendam kekecewaan lantaran Kenzo ternyata tidak ada di lokasi lantaran tengah diajak pergi oleh Baim. Benarkah Baim sengaja membawa pergi Kenzo agar tidak bertemu dengan sang mama? Oke, sekarang kita lagi mau surprisein Kenzo. Ulang tahun, mau makan bareng Kenzo. Mau kasihnya dia aja pororo karena ini adalah sesuai requestannya.
Jauh sebelum Baim akhirnya menggugat cerai sang istri, tanda-tanda keretakan rumah tangga mereka justru secara tersirat sudah disadari para tetangga. Hal ini ditandai dengan mulai jarangnya Baim dan Paula terlihat bersama di rumah. Kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan kondisi sebelumnya. Bahkan sepulang Paula umroh, para tetangga nyaris sudah tidak pernah melihat lagi Baim pulang ke rumah, begitu juga Paula. Sehingga rumah mereka pun kini dalam keadaan kosong. Maka inilah penelusuran tim Silet. Prihatin juga nih. Mas sekarang kan rumahnya sering kosong gitu. Kalau kosongnya sih enggak, mereka nanti masih mobil masih, satpamnya masih, yang drivernya masih. Ya udah 4-5 bulan aja pindah ke sini kan. Sering lihat Pak belakangan ini Pak, Paula Sendiri ya, semenjak umroh nggak ngeliat lagi. Sementara itu, pasca Baim mengungkap sosok sang sahabat yang ia sebut sebagai biang dari kisruh rumah tangganya dengan Paula, para netizen pun langsung penasaran terkait siapa sebenarnya sosok yang dimaksud oleh Baim. Apalagi lewat postingan, Baim meretas doa untuk mereka-mereka yang ingin memiliki anak, asal jangan mengganggu istri orang. Siapa yang belum punya anak, saya doain biar cepat punya anak. Sabar, tapi jangan malah ganggu istri orang ya. Siapa ayo? Sindir Baim. Sontak lagi-lagi nama Dimas Seto pun menjadi sasaran dugaan para netizen. Tapi alih-alih mendapat simpati, netizen justru berbalik mengkritik Baim yang dianggap terlalu banyak mengungkap kisruh keluarganya sendiri serta menyeret nama sahabatnya sendiri dalam pusaran kasus rumah tangganya dengan Paula. Emang ngadi-ngadi banget netizen yang bilang DS itu Dimas Seto. Tulis netizen. Gak usah peduli apa kata netizen julid yang nuduh inisial DS itu Dimas Seto. Lanjut netizen lainnya. Sayangnya, Fahmi Bahmid selaku kuasa hukum Baim juga enggan mengungkap lebih jauh siapa sebenarnya sosok sahabat yang dimaksud kliennya itu. Apa yang dikatakan sama Mbak Ingwong itu adalah ya seperti itu. Jadi saya tidak mungkin akan menambahi dan mengurangi karena saya tidak punya hak untuk menyampaikannya. Jadi apa yang adanya di gugatan, apa yang disampaikan Mbak Im Wong, sudah itu yang sebenarnya. Terseretnya nama Dimas Seto dalam pusaran panas konflik rumah tangga Baim dan Paula akhirnya membuat sejumlah sahabat Dimas Seto dan Dini Aminarti ikut angkat suara. Ya, menilik keseharian dan juga pembawaan Dimas sehari-hari, serta kuatnya ikatan cinta Dimas dan Dini, sejumlah sahabat seperti penulis Asma Nadia, pesinetron senior Ranti Purnamasari, sangat meragukan jika sahabat yang dimaksud oleh Baim Wong adalah Dimas Seto. Tapi yang saya tahu adalah Dimas Seto itu orang yang baik. Dan yang saya tahu juga Paula orang yang baik. Ya, di luar itu artinya saya pernah ketemu, saya kenal Dini dan saya mengagumi kisah cinta mereka dan saya lihat hubungan mereka kuat sekali ya antara Dini dan Dimas. Buat saya percaya sama mereka. Saya percaya dengan cinta yang mereka punya. Dalam Islam itu tuduhan-tuduhan seperti itu serius gitu ya, harus ada saksinya dan sebagainya gitu. Jadi kalau buat saya kita ambil jalan yang nggak merugikan akhirat kita lah, nggak merugikan amal kita gitu. Jadi kembangkan prasangka baik. Cuman hati-hati aja kalau jangan terlalu banyak berbicara sesuatu yang kurang baik karena itu akan berbalik pada diri kita sendiri. Gitu ya pesannya buat netizen. Sementara itu, di tengah ramainya gugatan cerainya terhadap sang istri, serta siapa sebenarnya sosok sang sahabat, Baim sendiri justru tengah berbahagia lantaran film besutannya telah menembus angka 1,5 juta penonton.
Ya, tak hanya menggelar syukuran sederhana di kantornya yang juga dihadiri sahabatnya, Baim pun mengguyur para karyawannya dengan bonus masing-masing 1,5 juta rupiah sesuai pencapaian jumlah penonton filmnya di pekan ini. Sementara Paula juga tampil di podcast sahabatnya yang merupakan pengacara dan membicarakan tentang kemandirian. Benarkah itu artinya Paula siap berpisah? 1,5 juta penonton. Tinggal hadiahnya. Hadiahnya semua orang di sini termasuk kakakku ini dapat 1,5 juta. Dan bisnis sebenarnya aku banyak belajar dari Baim ya gitu. Aku selalu ada di situ apa segala macam. Tapi memang kalau untuk sendiri itu aku masih agak ada rasa kurang percaya diri. Tapi yang aku pilih juga sekarang itu sesuatu yang memang passion aku. Kayaknya aku nggak sibuk-sibuk amat. Jadi sebenarnya masih terukur dan masih sama aja. Alhamdulillah nggak ada yang terbengkalai satupun. Yang pasti saya tidak tahu persis apa yang terjadi. Tapi pesan saya semoga semuanya baik-baik saja. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu itu pasti selalu ada hikmahnya, ya kan? Dan tugas kita itu hanya bersabar dan mengambil hikmah baik.